Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik, hari ini kita sudah masuk di pertemuan minggu ke-7 di semester 5. Jadi kalau kita review, kalian sudah setengah jalan kuliah di prodi ini, ya kan? Sudah melewati 4 semester. Lalu kita juga hampir menuju setengah jalan di semester 5 ini. Jadi harusnya ya, kalian sudah semakin dekat dengan garis finish. Nah, kan? Apalagi ini pendidikan teknologi informasi, semester depan biasanya program dari kampus, nanti kalian akan turun mengajar program PPKM atau PPLT. Lalu semester 7 sudah tidak ada klasikal lagi. Jadi sudah fokus ke tes ke skripsi ya, skripsi atau tugas akhir. Nah, oleh karena itu harusnya ini akan semakin menguatkan bahwa apa yang kalian lalui setelah setengah proses perkuliahan di prodi makin memantapkan hasil. Tidak ada lagi istilah seperti dulu semester lalu yang masih merasa salah jurusan dan sebagainya. Oke, baik, ini pertemuan 7 di perkuliahan kita hari ini di interaksi manusia dan komputer, ya, di mana minggu depan kita akan UTS. Lalu di minggu ke-9 sampai ke-13 kita akan masuk ke project. Nah, khusus materi ini bisa dibaca ya, kemarin kita sudah sempat sharing ya di pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 kita sudah berbicara terkait teori, konsep, lalu analisis dan sebagainya. Sekarang kita sudah semakin mendekati dengan project realnya. Nah, materi kita hari ini adalah terkait UX designer. Nah, ada yang sudah tahu mendengar UX designer sebelumnya? Belum. Review terakhir pertemuan sebelumnya? Lupa ya? Dulu apa yang diingat? Oke. Baik, kita akan mereview. Sebelumnya kita sudah berbicara terkait masalah bagaimana mendesain interaksi manusia dan komputer, bagaimana penggunaan lain sebagainya, media dan sebagainya. Sekarang adalah berbicara tentang UX designer. Ini adalah salah satu output yang bisa menjadi pilihan ketika nanti kalian lulus dari mata kuliah ini, bahkan lulus dari prodi. Kenapa saya ambil temanya khusus ada desainernya sebenarnya? Karena itu menggambarkan dia adalah orang, pekerjaan yang mungkin bisa kalian jadikan alternatif ketika kalian lulus sudah dapat bekal mata kuliah ini. Nah, temanya adalah UX designer. Ini berkaitan juga dengan materi yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya dan materi yang akan kita bahas di minggu ini. Baik, UX designer. Lalu selanjutnya, kalau kita berbicara UX designer, sebenarnya itu dia berkaca dari pengertian UX sendiri, yaitu user experience. Ya. Dimana sekarang bisa dibaca ya? Bisa. Tahu artinya ya? Tahu artinya ya? Insya Allah tidak? Tidak. Kenapa saya sengaja menampilkan materi in English? Ya. Karena kita bidangnya teknologi informasi, saingan kita bukan di lokal Gorontalo, saingan kita adalah di dunia, ya kan? Dan bahasa Inggris itu bukan bahasa asing, tapi bahasa internasional. Jadi siapapun orang yang ingin bersaing di level dunia besok, ketika dia lulus, dia harus punya kompetensi dasar seperti ini. Bukan berarti tidak cinta bahasa lokal, bahasa nasional ya, tapi tidak, ini adalah mempersiapkan diri kita untuk dapat bersaing secara global. Oke, user experience hari ini ya, kebanyakan seorang desainer mendesain sebuah produk tidak hanya tampilannya terlihat bagus, tidak hanya terlihat, kalau orang nggak cuma terlihat cantik, nggak cuma terlihat tampan gitu ya, tapi lebih dari itu. Lebihnya apa? Ya di sini dilihat, di sini lihat produk itu mempunyai nilai lebih yang spesifik dan mempunyai, ketika melihat tampilan kita sudah tahu dia fungsinya jauh lebih baik daripada sekadar tampilan. Itu adalah fungsi sekarang sebagai seorang apa yang disebut dengan user experience. Siapa yang berkata ini? Ini cukup menarik. Saya bercerita ya. Tahun 2017 referensinya. Kenapa ini kalau dilihat dari referensi kayaknya sudah hampir 10 tahun yang lalu. Tapi kenapa 2017 ini menjadi menarik? Karena di sini ada tulisannya Adobe Team. Kalian tahu Adobe? Kalian pernah pakai Photoshop? Illustrator? Pernah. Terus kalau pengembangan media pakai Flash dan sebagainya. Tahun 2017 adalah pelunjakan yang dilakukan oleh Adobe.
mereka merilis produk namanya Adobe Collection Cloud. Ya, jadi layanannya sudah tidak di basis aplikasi tapi ada di versi cloud. Dia seolah-olah mereka mengajarkan bahwa dengan kamu menggunakan Adobe kamu bisa melakukan apapun. You can do anything. Oke. Nah, ini adalah contohnya kasus ketika kita berbicara UX. Bisa dilihat ya. Melihat dari belakang. Ini adalah contoh bagaimana kita biasa mengisi biodata. Yang di kiri adalah contoh tanpa UX, yang di kanan adalah dengan UX. Kira-kira dari gambar ini apa respon dari kalian melihat dua gambar ini? Yang intinya sama-sama untuk memasukkan nomor HP, ya kan? Cuma bahasanya global ya, nomor HP. Dimana yang satu dia harus memilih negara dulu, lalu yang kedua baru mengetikkan nomornya. Sedangkan yang sebelah kanan, karena sudah mempertimbangkan user experience yang tadi dikatakan bahwa desain itu tidak hanya masalah tampilan, tapi juga masalah bisa memudahkan fungsional dan memberikan apa? Pengalaman yang impact, pengalaman yang lebih. Ya, makanya juga di sini dia cukup dengan menambahkan kode negara kan unik ya. Jadi semua negara pasti kodenya beda. Ketika plus 62 pasti BKW kalian ya, Wakanda, ya kan? Kalau bahasa kerennya sekarang kan Wakanda ya. Terus ada gambar logo negaranya tanpa kita menyebutkan mengetikkan pilihan negara Indonesia, dengan menampilkan cukup bendera saja kita tahu. Lalu ada perintah ketika nomornya di sini. Jadi setelah 62 nomornya berapa? Dan itu lebih mudah ya, lebih ringkas ya. Ya nggak? Oke. Contoh berikutnya. Nah, di sini ada yang mungkin bisa melihat ya. Kira-kira apa yang kalian bisa dapatkan ketika melihat ini? Permasalahan ya. Ini adalah fungsinya sama-sama menampilkan pesan error atau pesan masalah. Cuma dia ada di sebelah kiri. Kalau misalnya orang yang di luar IT, kira-kira dia nyaman nggak baca error terus harus connect ke server dan sebagainya? Ini kalau orang awam kira-kira gimana? Tidak ya. Tapi bandingkan dengan yang sebelah kanan. Oops, we can't find the hotel you know. Terus coba lagi. Yang sebelah kanan ini seolah-olah desainer menampilkan bahwa si aplikasi itu bisa berinteraksi seperti manusia dengan manusia. Kalau ini kan terlihat sekali ya, manusia kita berinteraksi dengan mesin. Itu juga contoh di mana di sini adalah tanpa mempertimbangkan user experience. Lalu yang sebelah kanan dia mempertimbangkan user experience. Oke. Nah, kira-kira dari ilustrasi tadi apa yang dapat kita simpulkan dari user experience itu sendiri? Mungkin ada yang akan memberikan pendapatnya. Ya, jadi lebih bukan dipahami dan lebih efektif. Bagus sekali ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh mahasiswa X. Ya, jadi mudah dipahami. Jadi kurang lebih, sehingga kurang lebih user experience itu menggambarkan bahwa semua aspek yang berhubungan antara end user kita sebagai pengguna dengan perusahaan, baik itu citra perusahaan, produk perusahaannya, bahkan servis dari perusahaannya. Pernah lihat contoh air mineral? Air mineral ya? Pernah dengar nggak orang-orang awam biasa sebut kalau misalnya mereknya mineral itu beli aqua? Pernah? Itu tandanya apa? Itu adalah salah satu contoh marketing user experience-nya bagus. Jadi walaupun mereknya Minerale, mereknya itu Moneva, tapi kalau di orang beli aqua, padahal tidak ada aqua ya. Nah, itu salah satu contoh yang bagus ya. Dan itu pentingnya user experience. Nah, dia adalah irisannya di sini. Ketika ada tampilan, lalu perasaan dan kegunaan. Ketika dia digabungkan, dia akan menimbulkan user experience. Sama seperti kalian kalau mau cari jodoh kan, cari yang kalau bisa, kalau cowok cari yang cewek cantik, anak tunggal, kaya, dapat warisan banyak, ya dan sebagainya. Itu kan experience yang dimau kan? Ya sama juga ketika kita mau mendesain sebuah aplikasi dan desain. Oke, begitu ya. Nah, lalu selain kita membahas terkait user designer, UX designernya, setelah kita tahu apa itu user designer. Nah, baik, yang tiga ini adalah ya langkah-langkah mengenal tugas. Tiga ini yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ketika kita pertama kali bertemu, kita sudah belajar terkait konsep lalu menetapkan masalah analisis.
Lalu di pertemuan terakhir, di pertemuan 3 dan 4 ada penugasan membuat persona, di mana persona itu berarti membuat seolah-olah karakteristik baru di calon aplikasi kita. Ya. Nah, sekarang di pertemuan kita yang ke-7 dan akan menuju puas on project, kita sedang berada di sini, di fase ini. Kita akan belajar membuat wireframe. Nah, ini adalah pertemuan kita. Jadi di 6 pertemuan sebelumnya kita sudah melewati kompetensi untuk bisa menjadi desainer sampai membuat user flow. Nah, ini membuat wireframe adalah yang akan kita lakukan setelah pertemuan ini. Lalu prototipe adalah apa yang akan kita hasilkan di proyek pembelajaran di ketika pertemuan 9 sampai pertemuan 12. Lalu yang usability test adalah yang pertemuan 13 sampai 16. Seperti sesuai kesepakatan RS yang ketika pertemuan pertama kita sudah sepakat. Begitu ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada? Atau saya terlalu cepat mungkin? Atau terlalu tegang? Atau sudah siang masih lapar? Ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Sekarang kita akan membahas terkait praktek ya. Karena mata kuliah ini kita adalah mata kuliah yang bobotnya sebenarnya praktek dan teori, maka sebagai anak teknik kita harus praktek ya kan? Ya, karena kita kan teknik toh bukan sastra teknik ya. Ya, jadi kalau anak teknik hasil lulus nggak punya karya itu nggak keren ya. Oke, pernah lihat ini pakai ini apa ini? Instagram ya? Sering ya? Instagram kan buat Gen Z itu bagaikan kartu identitas ya. Nggak punya KTP nggak apa-apa, yang penting punya Instagram ya kan? Contohnya siapa? Rafathar Cipung punya Instagram kan? Nggak punya KTP ya kan? Tapi dia punya Instagram. Kita lihat bagaimana Instagram. Lalu yang berikutnya, pernah pakai ini? Pakai sekali ya? Buat begini-begini ya? Begini-begini ya? Buat TikTok ya? Sama-sama nggak? Ini sama-sama nggak? Kontennya hampir mirip nggak? Agak beda ya, cuma ada yang sama, dia video ya, menampilkan video yang dengan durasi pendek 30 detik sampai 2 menit ya kan. Tapi kalau kita lihat bagaimana mereka menampilkan tampilan user experience kepada usernya, ternyata berbeda ya, walaupun fungsinya ada yang sama. Kalau kalian bisa cermati, kira-kira bedanya di mana? Menariknya di mana? Ada di masuk ini. Ya, masuk di Instagram. Kalau di Instagram tidak ada. Cuman Facebook doang kan? Punya Facebook sama-sama bisa login. Yang satu cuma bisa daftar dulu atau login pakai Facebook. Yang satunya dia bisa login pakai banyak akun. Ya. Ini kan bisa memberikan kemudahan kan yang menarik ya kan. Lalu dari segi tampilan, yang satu dia ketika kita akses halaman pertama dia sudah menampilkan kontennya seperti apa. Kalau kamu login kamu dapat bisa melakukan apa ini kan semacam iklan ya. Ketika kamu login kamu bisa ngapain gitu kan. Nah, lalu kamu caranya gabung di sini. Kalau yang satu dia sebenarnya di belakang sini ada kontennya. Cuma kalau di TikTok, kalau kalian buka di TikTok versi website ya, versi website kalian ketika buka hanya 1-2 detik langsung muncul pop-up untuk login. Dimana artinya kalau kamu mau menikmati konten dari TikTok kamu harus bergabung. Nah, itu kan memberikan experience yang berbeda kan. Kalau di Instagram sama sekali tidak memberikan akses kamu nonton tanpa kamu bergabung, ya kan? Nah, kira-kira kalau dari sini kalau kalian misalnya ada sebuah perusahaan yang sejenis mau meng-hire kalian sebagai seorang UX designernya, kira-kira apa yang akan kalian pertimbangkan untuk mendesain tampilan dari perusahaan tersebut, aplikasi perusahaan tersebut? Sudah terbayang? Sudah terbayang belum? Belum ya? Ini kan ada 2 referensi di sini, ya kan? Sama-sama produknya hampir mirip. Lalu bagaimana kalian nanti mencari value yang berbeda untuk menampilkan unik dari apa namanya fungsi yang lebih baik untuk perusahaan si A beda dengan X untuk memikat usernya. Nah, itu yang sebenarnya akan kita pelajari hari ini ya, dengan cara dia membuat wireframe. Ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian siapkan sebuah kertas ya, kita akan belajar lagi cara menggambar. Pernah menggambar ya? Dulu kalau menggambar kan menggambar
sekarang kita akan mendesain sebuah aplikasi. Ya, sama. Ketika kita mau mendesain aplikasi, misalnya lagi berbentuk website ya, website kita bisa mulai menggambarkan. Rata-rata bentuk website kan tampilan seperti ini ya. Ya, kurang lebih layarnya wide, ya kan, rasio 16:9. Kalau dia mobile tampilannya seperti ini. Ya kan? Nah, cara yang bisa kita lakukan, kita bisa pakai konsep ATM, amati, tiru, modifikasi ya, bukan plug ya, bukan ya. Kalau plug namanya apa? Copy paste ya. Nah, itu plagiat itu dilarang. Tapi kalau modifikasi halal ya, halal. Asalkan modifikasi dengan referensi yang oke. Ya, misalnya kita cari yang bagus di IG, misalnya tampilannya dia bagusnya ada contoh kontennya yang bisa dilihat. Nanti kita tinggal bisa kita ikuti saja dia ada contoh konten. Lalu ternyata tadi kita kalian review masuknya cuma Facebook, ternyata nggak keren, ya kan? Ternyata di yang satunya dia masuknya bisa banyak. Kita bisa, oke, kita bisa pakai pilihan masuk yang baru. Oke, sampai sini paham ya? Oke, jika sudah paham, maka selanjutnya adalah tugas, ya. Ya. Bukti eksistensi mahasiswa adalah dengan karya tugas ini. Maka tugasnya kalian kami minta untuk mencari topik yang sama, seolah-olah kalian adalah di oleh perusahaan. Perusahaannya kalian cari sendiri, ya. Misalnya kalian suka apa? Misalnya kalian suka bidang pariwisata dan sebagainya. Kalian bandingkan minimal 2 atau 3 produk yang sama. Lalu silakan bikin wireframe-nya di kertas, ya. Lalu difoto, dibuatkan laporannya, lalu disampaikan ke Spada. Oke, mengerti tugasnya? Ya, kriteria penilaian dan sebagainya bisa diakses di e-learning, ya. Oke. Sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Oh, seperti biasa nampaknya masih terlihat bingung. Untuk itu seperti biasa juga kita akan memberikan refleksi dan kesimpulan di dalam tugasnya. Jadi di dalam tugas kalian tambahkan kesimpulan yang bisa dipelajari dari pertemuan hari ini. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, ya. Dan jangan lupa besok UTS. Lalu 2 minggu lagi kita membahas terkait proyek. Siapkan untuk login ke fitma.com, kalian registrasi akun di sana. Jadi 2 minggu lagi kita sudah punya akun fitma.com dan bisa melakukan perkuliahan. Baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sama saya minta tolong nanti ketua kelas bantu presensi di siap ya, kan boleh. Oke, terima kasih.